Learners, kembali lagi di channel YouTube Leo Academy. Di sini Leo Academy punya program baru nih, namanya Podcast Leo. Episode pertama ini kita akan membahas mengenai cinta. Mengundang nih salah satu pos yang merupakan suami istri, dan kayaknya ini serasi banget nih. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng pasangan suami istri. Ya udah, silakan Bapak dan Ibu perkenalan diri ke teman-teman mitra POS. Oke, selamat pagi ya. Selamat pagi teman-teman mitra POS se-Indonesia. Betul. Perkenalkan, kami berdua, kami dari Jakarta, POS Condet Jaya, CGK 43281454. Itu dulu mungkin perkenalan awal. Nama saya Diki, istri saya namanya Okti. Terima kasih Pak Diki dan Ibu Okti dari POS Condet Jaya nih. Nah, Leo Academy nih di sini dikasih oleh-oleh nih dari POS Condet Jaya, yaitu pulpen. Pulpen ini nih bisa ada hand sanitizer-nya, terus sama kalender buat branding line parcel. Bikin sendiri ya Pak Diki? Bikin sendiri. Terus Pak Diki juga punya jaket, terus masker, ya kan, udah totalitas banget nih. Oke, kita lanjut ke awal-awal aja nih. Oke. Kita santai dulu. Yang pertama itu pertanyaan biasanya, udah berapa lama sih nih Pak Diki sama Bu Okti nih menikah? Ayo siapa yang mau jawab nih? Kita menikah di 16 Februari 2016. Terus buka pos kita di 2017, jadi 1 tahun setelah pernikahan kita buka pos. Dikit lagi anniversary nih kayaknya. Iya. Tinggal berapa hari lagi. Pas begitu nih. Ini undangan jadi hadiah. Nah, saya mau tanya nih, awal-awal yakin atau ketemu tuh di mana? Kenapa bisa yakin buat Urusan cinta? Urusan cinta. Buat Panjang menikah nih sebenarnya ya. ceritanya ya. Dipersingkat aja. Bu. Oke. Itu aja ya. Silakan. Jadi ceritanya saya sama istri itu kayak lah, kita sama-sama di klub mobil mas. Saya mulai suka dengan satu klub mobil, mobil tua lah. Dan mulai istri juga di sana, ikutan juga di klub juga. Jadi sama-sama punya mobil nih. Jadi anak komunitas. Anak komunitas lah. Sekarang ya sebenarnya. namanya anak komunitas. Jadi waktu itu ada gathering, cuci bubur. Tangan dong. Nah, Akhirnya tahu status masing-masing kan. Wah, lanjut nih. Itu kurang lebih kita 2014 ya. Iya, 2014. 2 tahunan. Nah, itu 2 tahun. LDR ya. Ya, kebetulan saya waktu itu masih dinas di luar kota juga, di Sumatera. Jadi 2 minggu sekali baru pulang, terus baru pulang. Seperti itu awalnya, sampai akhirnya kami memutuskan ya udah, dari LDR juga pusing kan, terus juga kami karena udah usia juga bahasanya, ya udah kita lanjut ke jenjang pernikahan di 16 Februari 2016. yang romantis nih di antara berdua siapa nih? Saya, beliau nggak terlalu apa Nggak percaya, cowok. Nah, kita mainnya lurus-lurus saja ya. Coba nih, aku pengen tahu hal romantis apa yang pernah Ibu sama Bapak lakuin. Bapak romantis kayak gini apa, Ibu romantis apa? apa ya? Masih Karena rumah, kita terus apa gitu. setiap hari ya say love you ya pagi, terus mau tidur ya pas waktu apapun kita selalu bilang. Paling kita Pak, saya berusaha paham, gini, saya paling paham. kita berusaha romantisnya kalau memang pas ada kesempatan ya, kita kalau bicara ada tanggal 16 tuh mas. Ya. 16 bulan apalah bahasa Setiap apa bulan. kan, tanggal 16 tuh entah kita pergi makan keluar, atau ya ada kesempatan kita dari rezeki kita kita cari hotel, paling begitu aja kita cari. Refreshing aja sih Refreshing sekali, gitu. tapi wajib Walaupun tiap hari ketemu kan, Ya. dengan kondisi sekarang kan kami yang jalanin layan pasar ini, kita nggak semata kan kerja dari rumah nih. Orang nyuruh kerja di kantor ya kita kantornya di rumah soalnya. Jadi sebenarnya tiap hari ya ketemu, berantem ya ketemu gitu kan. Ya akhirnya kita bikin tanggal 16 tuh kita bikin suatu yang beda. Nah, tadi kan Bu Okti nih bilang Pak Diki nggak peka nih. Banget ya. banget kan. Hal apa nih yang bikin Bu Diki nih nggak pernah lupa yang dilakuin Pak Diki?
Pak Diki pernah ngelakuin apa udah lupa. Jadi makin cinta nih. Dia perhatian. Ya so far kalau misalnya ada sesuatu yang saya mau, dia berusaha pasti Berusaha banget untuk memenuhi. Sejauh seperti itu. Kalau nggak dipenuhi ngambek nanti ya. Ya nggak ngambek sih, cuma seminggu nggak diajakin ngobrol. Ya intinya kita kan bisa nyenengin ya. Iya. Pasangan selama memang kita insya Allah kita ada rezeki dan kita mau ya bisa memenuhi ya. Kenapa enggak? Walaupun mungkin butuh waktu. Ya jangan sekarang lah gitu kan. Tapi kadang-kadang dia pernah ngomong pagi, Mas kayaknya aku lagi mau masak, mau beli alat deh. Termasuk saya kan senang tuh ngecek ya marketplace lah. Ya ini kan contoh-contoh ini kan barang-barang ini sudah dari marketplace semua kan. Udah, saya nggak ngomong. Tiba-tiba besok pagi barang udah ada. Gitu kan? Nah habis itu alat masaknya disimpan tapi di gudang. Nggak dipakai. Pakai lah sekali-sekali. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kalau laki gitu prinsipnya lah. Ya udah beli dulu, maaf. Kalau minta izin takutnya nggak dikasih biar apa. Banyak minta izin nih nggak dikasih. Tapi kita berat-berat soalnya. Tapi nggak apa-apa. Itu kan buat apa sih? Ini aja buat penyegaran lah. Terus ada nggak sih nih impian Pak Diki sama Bu Diki kedepannya belum tercapai nih, misalkan dari pos atau dari pribadi sendiri, impiannya kita bakal keluar negeri nih kemana gitu, atau dari impian itu pasti ada. Ya kalau bilang sama istri pasti minimal umroh. Nah itu target tuh. Oke lah kalau jalan-jalan Malaysia Singapura belakangan, yang penting sana dulu nih kalau bisa. Terus kalau saya sih pengennya buka cabang lagi ya, pengen buka cabang pos, pengen buka cabang siap. pos. Siap nih ditanya tuh. Kalau siap langsung dibukain tuh. pengen buka lagi gitu, buka peluang lagi di tempat yang strategis, yang kita di sana belum terlalu banyak pos, jadi biar nggak tersinggungan satu sama lain. Nah ya, sama mengoptimalkan sekarang sih. Sekarang sih saya juga, alhamdulillah kami dari 2017 ya senyum lah rasanya kami berdua. Karena bulan kan emang. Jangan salah, senyum sekarang, menangis itu di awal ya. Karena kita jalannya berdua mas, benar-benar berdua. Jadi benar berdua mas ya. Saya itu merangkap admin, terus packing, kurir. Jadi benar-benar kita jalanin semua sendiri aja. Suka dukanya apa tuh kalau boleh tahu nih? Suka duka awal cerita. Jadi awal cerita tadi ya, kita kenapa milih lahan parcel juga sebenarnya tidak sengaja. Awalnya nggak sengaja. Tadi ada satu kegiatan ya, gitu ya. Franchise. Yalah lahan parcel kok join di situ. Saya nggak. Pas mau pulang udah. Parcel apaan nih? Coba yuk. Sana. Saya sempat nggak mau, ngapain sih buka apa ekspedisi gitu kan, tanpa basicnya nggak ada sama sekali. Sempat cuma pengen ke kuliner aja, karena kan kebiasaannya ke fashionnya seperti kuliner, masak gitu. Ngajar juga ini sebenarnya. Ada masak ada satu makanan lah. Terus lihat di kita pulang banyak bawa brosur ya, banyak banget ya, kita baca satu-satu. Terus kira yang mana nih yang bisa, kata dia coba aja nih, kata gitu kan, ada lain parcel. Dan pada saat itu kan memang izinnya nggak susah ya, dan sampai sekarang sebenarnya kan izinnya kan nggak susah. Izin untuk menjadi agent ke mitra layan parcel kan memang nggak susah. Pada saat itu pun juga sama kan, saya jangan melihat pada saat itu kan nggak perlu harus perusahaan, boleh atas nama pribadi perorangan. Sedangkan kompetitor jatuh mata kalau kita mau jadi agent mereka kan harus atas nama, kita harus minimal CV. Kalau ini kan kita masih mulai perorangan, dan mulai pada saat itu lain parcel kan tidak mengharuskan masuk ruangan harus A, B, C, D, F kayak gitulah, belum ada ketentuan-ketentuannya. Dia harus ruko, harus apa, kuncinya hanya di pinggir jalan besar. Alhamdulillah memang rumah kami Condet itu kita di pinggir jalan. Jadi pada saat itu kita coba langsung ada survei dan segala macam, dan memang kebetulan di lingkungan kami pada saat itu seingat saya baru ada 2 dan itu agak berjauhan, memang sejauh lah, jadi nggak di pinggir jalan yang sama. Jadi panjang jalan Condet pada saat itu baru kami tahu. Tapi teman kami kompetitor ada di sebelah mas, 50 meter.
Jadi Itu sudah ada pada kalau saat lagu dangdut tuh pacar 5 langkah ya. itu 50 meter. Mungkin itu juga ya lion melihat Peluang. oh di sebelahnya ada ini 50 meter dari kami ada kompetitor. Jadi disetujui. Nah itu ya berat, jujur di awal berat. Kami benar berdua. Kami nggak ada kurir lain. Kami sendiri berdua jalani. Sehari-hari istri ya itu kan kadang pada saat itu baru sehari cuma satu. Sempet Jadi, nangis ya saya. sempet nangis. Lah saat itu saya masih ya iseng online lah. Saya online mobil kan. Jadi kan saya pagi pergi, istri yang jaga. Terus saya Mas barangnya banyak, pulang, kan bantuin bawa barang. Atau kadang-kadang sempet jadi kurir pos. terus pada perjalanan waktu kan sempat ada ini mungkin ya karena Mas belum ada ya. Perjalanan nelayan itu kan menarik nih. Sempat uji coba pos itu dijadiin kayak KVP kalau sekarang. Nganter incoming. Jadi nggak cuma outgoing tapi incoming. Kita sempat ngerasain. Saya yang jalanin kurirnya. Lu kerjasama dengan perusahaan furniture gitu ya? Kebayang nggak tuh barang-barang berat gitu? Jadi saya sendiri yang jalanin kurirnya. Malam dan kita dapat selalu jadi pos dapetnya yang sore Mas. Yang gedenya udah di PGJ kan ada. Iya. Yang besarnya dia kita anggap kayak subkonsul kan kecil kan. Wah ngerasain kan nganterin barang malam nggak ketemu rumahnya, ditelepon nggak bisa. Tapi ya itu bagi saya kenapa menjalani itu semua itu ingin merasakan ya biar kita tahu di lapangan itu sebenarnya seperti apa sih, susahnya seperti apa. Tapi kan memperkembangkan akhirnya aturan main kan berubah, dimana untuk incoming pengiriman barang ke customer langsung dipegang sama KVP. Jadi kita bos lebih utama hanya berpikir kepada outgoing, pada selling, meningkatkan sales ya kan. Nah berjalan mulai anak staff 2019 kita mulai ada satu staff. Satu untuk cewek satu buat nambah. Sekarang udah berapa nih? 3. Nah pas mulai 2019 akhir itu kan mulai saya nggak tutup mata tuh pas lagi shock terapi 50%. Awalnya yang itu dulu ya 2 kilo bayar 1 kilo. 2 bayar 1 kilo itu udah main tuh membuat nggak tutup mata ya dengan promosian itu khususnya 2 kilo 1 kilo itu cukup agak membawa aura baru, kemudian ditambah dengan shock program shock yang 50% itu cukup menjanjikan karena orang kan akhirnya pindah ya, sehingga kami nambah tuh mulai kurir 1. Terus ya kata mata pandemi ini kita bicara ekspedisi memang cukup menarik, peningkatannya signifikan, lumayan. Karena mungkin orang lebih baik akhirnya dia beli dengan belanja online akhirnya kan daripada mereka harus keluar rumah gitu. Jadi di 2020 ini kemarin ya grupnya alhamdulillah lah, makasih lah. Nah saya nggak tutup mata, kita terima kasih walaupun belum besar tapi kan terbalik kita harus terima kasih. Karena banyak di atas kita banyak hidup gosipnya masih banyak banget, kita masih pemain kecil lah kalau kita bilang. Iya kan benar, kita masih pemain kecil lah. Cuma kelebihan yang terakhir kami mungkin karena lokasi kami di jalan besar, kami ada halaman yang cukup besar. Emang kami ditunjuk dari Lempasa sebagai pos drop off untuk yang transit yang malam hari dulu Mas. Kan pengambilan kan ada shuttle, terus yang terakhir kan pos drop off. Pos Condet Jaya itu dijadi tempat pos drop off. Itu yang kami yang berterima kasih lah walaupun ada win-win solutionnya lah kita. Akhirnya kami bukanya ngikutin dia kapan ngambil. Kita akhirnya sekarang alhamdulillah kita buka sampai jam 9. Jam 9 malam tuh juga kadang masih ngikut jam 10 ya, sampai setengah 10 sekarang. Sekarang sampai setengah 10 malam. Nah Bukti tadi kan bilang sempet nangis tuh di awal-awal tuh. Kadang pikiran nggak mau, aduh tutup aja deh. Sempat. Terus bangkitnya gimana nih? Bangkitnya ya dia yang kan beliau meskipun taksel kan tetap masih bisa komunikasi. Beliau kadang nanya gimana, ada barang nggak, setiap beberapa jam sekali gitu kan nanya ada barang nggak, ada satu, ada barang nggak ada, belum ada, ya udah sabarin aja. Selalu beliau bilang udah sabar aja, kalau emang ada rezekinya ya insya Allah akan datang sendiri gitu.
karena kita yang tadi kita minim ilmu ekspedisi bahasanya ya, minim ilmu, jadi nggak ngerti dengan yang cara bahasa kita nangkep bola seperti apa sih gitu. Dan dengan situasi yang memang kerjanya sendirian kan, jadi admin sendirian, jadi nggak sempet juga kan. Cuman ya beliau selalu nyemangati, udah katanya apa, sabar dulu gitu kan, udahlah tutup aja yuk gitu. Ibu bilang tutup aja yuk. Saya bilang tutup aja yuk, terus kata dia, janganlah kata dia. Karena boleh kan juga dia tadi di kuliner kan dia juga bisa ngajar kan, dia ada penghasilan dari sana kan, dia kan udahlah apa ekspedisinya nggak usah gitu, tutup kan. Cuma ya alhamdulillah sih, pokoknya mulai kerasa ya. Hanya usaha, doa, hasil kan sama yang di atas. Ya, alhamdulillah sih adanya terus sampai sekarang ya. Ada motor 1 ya, dari Lion motor 2. Oh motor 2. Mobil. Enggak belum. Maunya. Semoga kedepannya bisa. Amin. Yang jelas kami dari model di garasi mas. Saya memanfaatkan garasi rumah. Karena tadi ya alhamdulillah kan kelebihannya dari Lion Parcel, dia tidak mewajibkan 3x3 atau harus ruko gitu kan. Sehingga kami benar-benar memanfaatkan garasi rumah. Saya hanya geser mobil, saya keluarin dari garasi itu saya sulap jadi ada ruangan. Dan kita masih pakai partisinya tau nggak? Dan itu garasi. Kita partisinya itu masih pakai hordeng yang kita change warnanya merah sama putih, jadi ngikutin ininya. Kalau kita lagi ada acara sendiri ya kita sampai akhirnya alhamdulillah 2020 ya. 2020 dengan adanya rezeki dari Lion Parcel yang kita bisa simpan, kita renovasi, akhirnya sekarang benar-benar kayak ruko. Kalau ikutin sosmednya kita tuh apa, awal kita buka terus sama yang perubahan sekarang ada kok perbedaannya ya. Ada jauh. Terus ngikutin apa mau Lion Parcel kan, ada stiker. Ayo harus pakai stiker Lion pintu, kita beli. Teman-teman juga akhirnya kita ada beberapa dekat dengan sesama pos gitu, pos lain. Jadi kalau misalnya ada perkembangan apa, terus kalau posnya ada perubahan apa, kita saling share gitu. Baru bilangnya, mantep ya, condet ya, makin bagus ya. Nah ini kan beli stikernya di mana, ini di mana. Jadi termotivasi kan pos yang lain. Pos yang lain jadi termotivasi. Jadi kita mau mencoba memock-up persis seperti apa maunya Lion. Kan ya satu kata lah dari Pak yang sering ke kami kan ya Pak Cipto terus Pak Norman itu selalu kadang-kadang kita jampianin dia walaupun ada susah kan, udah mulai sibuk sama bapak itu kan, mungkin saya juga mulai bingung nih kami berdua siapa. Tuh tadi Mas Norman kayak Mbak Terry di bakalan jadi pintar lagi. Kayak gitu, alhamdulillah juga makin sibuk, tapi ya pada ini mock-up-nya kayak gini ya kita coba ngikutin sedikit, paling ya mendekati lah. Terus yang pertama kali nyaranin buka itu siapa sih? Misalnya tadi kan jalan ke franchise dan kita buka ini aja nih gitu. Beliau Diki ya. Makanya beliau yang selalu memotivasi, menyemangati beliau, karena ya gitu tadi kan pesan saya kan di kuliner ya, dan tujuan waktu itu emang benar-benar pure nyari yang kuliner yang bisa semua kalangan masuk. Kemarin sempat mau masuk ke sekolahan, jadi kan makan buat anak-anak gitu. Paling pulang banyak bawa brosur ya beliau. Ya saya pada saat itu melihatnya bahwa karena di lingkungan saya sudah ada kompetitor kan, itu kalau nggak salah dia itu satu ada dua kompetitor kan, yang kompetitor udah lama lah ya, yang biasa tuh yang pada ngerti lah, itu udah lama, dan saya hanya melihat berarti ya kita nggak ada salahnya kan kita cari peluang kan, peluang dengan tadi baik lagi karena izinnya nggak terlalu susah dan modalnya juga nggak terlalu susah, malah sampai sekarang setahu saya modalnya malah lebih rendah. Dulu seingat saya masih zamannya 5 juta start awal kan di Lion. Sekarang cuma 2,5 kalau nggak salah. Turun berarti kan. Jadi teman kami masih lebih tinggi. Jadi ya waktu itu malah ada duit lah kita pakai lah. Kalau itu kan muter saldo ya kalau kita bilang. Malah saya ada beberapa teman di daerah yang saya bilang teman main di komunitas yang ya situasinya kan ekonomi kayak gini kan. Saya tawarin mereka pada, dan kata sih lolos, cuma terakhir mentok di duit. Ada dua teman lolos om, terus jadi buka nggak? Duitnya nih ada. Tapi ada teman dari istri, dia melihat kami, dia buka di Tangerang, dan bulan emang dia punya barang mas. Jadi saudaranya ya
dari jualan sepatu ya, jualan sepatu olahraga, saya bilang udah bilang sama kakakmu, lu daripada harus ke kompetitor harus kemana, kenapa nggak buka aja, saya bilang gitu kan. Bulan dia ada ruangan dan dia melihat kami itu menjadi peluang dan alhamdulillah jalan sampai sekarang. Baru 6 bulan. Ini jalannya lumayan ya. Dia selalu posting WhatsApp sih bagus. Anda lihat kan dia punya barang, karena dia punya kekuatan di awal, dia punya barang. Kalau kami kan benar-benar kami nggak punya jualan, kita benar-benar pos yang bahasanya awalnya ya kita nunggu bola. Ya. Kalau sekarang alhamdulillah dibilang jemput bola iya karena kita sudah punya ilmunya terutama. Sudah punya ilmunya dan bulan customer-nya sudah punya yang loyal, maksudnya udah punya customer langganan. Yang itu akhirnya ya udah mereka duduk manis kita ngambilin barang. Self service. Terus hal seru apa nih yang pernah Bu Okti sama Pak Diki lakukan dengan main parcel? Kalau tadi kan sedih nih ceritanya, yang seru nih yang buka pos tuh seru banget nih. Yang seru kayak nganter paket berdua hujan-hujanan. Nah itu sering. Terus dulu ya nunggu barang. Cuma kita berdua suami istri yang nunggu barang di Halim, terus sambil geletakan duduk nyender kayak orang bener, terus foto posting di Facebook ya. Zaman Halim masih pertama, kalau sekarang Halim udah bagus kan. Awalnya kan Halim juga masih kecil. Karena kami kan lebih dekatnya ke HLP ya, kita lebih dekat ke HLP. Kita ngerasain itu semua yang menurut kami ya gitu menjadi effort juga sih. Orang malam mingguan jalan-jalan kita nunggu barang ya. Yang jelas saya ingat banget pertama kali kita buka mas, pertama kali kita buka, pertama kali kita ngirim, pertama kali begitu juga kita rugi. Pertama kali buka, pertama kali dapat orderan dan pertama kali itu juga kita rugi gara-gara kita salah bikin tujuan. Miss route. Miss booking. Salah. Jadi udah kita harus nganternya waktu itu kan bulan pertama 2017 itu kan saya masih harus lapornya ke PGC sebagai sub kecil sebelum di HLP ya. Jadi saya harus lapor ke PGC, tapi karena di PGC sudah tutup, kita harus ngejar ke cabangnya yang di PGC ternyata Cepaka Mas. Karena kita harus satu masih di bawah dia. Aturan mainnya masih begitulah. Sampai Cepaka Mas itu malam kita kirim dia, 2 hari kemudian kita ditelepon dari layar, Pak itu Miss Road. Harusnya ada terusan. Jadi zaman dulu ada masih terusan lah. Itu harusnya terusan. Pertama kali buka, pertama kali. Iya, pertama dapat customer, pertama kali. Situ kan kita belajar. Akhirnya sekarang udah. Alhamdulillah kalau dibilang sampai tetap saat ada, ini cuman kecil lah, skala kecil. Masih kadang-kadang bisa cuma ya cuma 3-1-2 lah masih udah. Alhamdulillah hitung jari deh, udah. Dan sekarang kan enaknya lagi kalau misalnya ada miss booking gitu kan langsung koordinasi terus langsung lewat potong saldo akhir kan di akhir bulan gitu kan. Kalau dulu kan kita benar-benar harus yang transfer ke pos tujuan, gitu. Kita harus transfer. Kalau sekarang kan enggak, cuma ada info langsung terpotong gitu. Jadi enggak menghambat ini. Kalau misalnya kita yang enggak punya aplikasi perbankan di handphone kan harus jalan ATM gitu. Oke. Nah, gimana tuh Leona cerita dari Pak Diki dan Bu Okti dari Pos Condet Jaya? Ini kita enaknya main games dulu kan ya. Kita main games dulu nih. Kita adu kekompakan dari dua pasangan ini. Itu dia. Kompak. Nah, Leoners, kita akan bermain games pernah tidak pernah. Nah, nanti Pak Diki sama Bu Okti saya kasih pertanyaan, dijawabnya tinggal ngasihin papannya aja, tapi harus barengan. Oke, siap ya? Pertanyaan pertama. Tidak mandi saat membuka pos. 1, 2, 3. Ini efek kita open aja. Ini efek karena bulan kantornya ada di rumah. Di rumah. Beda kalau memang kita punya kantor yang agak jauh dari rumah, di mana kita harus melangkah dan segala macam. Bulan karena kantornya ada di rumah. Masih pakai daster. Boleh nggak boleh ya? Karena di rumah jadi nanti aja. Iya karena gini kita kan anak buah, staf karyawan itu baru ada di kami itu
kita ambil siang Mas, baru mulai jam 2 sampai closing. karena kita kan tutup closingnya sampai jam 9 sampai jam 10 malam, sehingga staff itu baru kita manfaatkan itu mulai dari jam 2 atau dari pagi sampai jam 2 itu kan jarang ada ngambil barang juga dan segala macam. Kita mau pelajari dari situ. Jadi pagi sampai sore sampai jam 2 itu masih kami. Tak saya, dia tergantung mana bangun duluan, dia jaga duluan, kita baru jam 2 gantian kan sama staff, kita baru udah istirahat. Mandi kan tuh tetap. Wah, pokoknya mandi. Saya masih mandi. Udah gantian tapi nggak mandi sama aja. Mandi. Jadi juga di sela-sela ini juga, di sela-sela dari jam 9 sampai jam 2 juga mandi. Iya mandi. Cuma kadang-kadang karena kadang-kadang kan ada aja customer pagi ya. Kita nggak mata dia sambil berangkat kerja dia lewat sekali. Ya itu kadang-kadang kita belum siap jadi belum mandi. Oke, yang kedua nih, ini pasti sih saya yakin dua-duanya pernah nih. Pernah nggak nih bete sama customer? Oh iya pasti itu. Hal terbete apa nih yang pernah bapak atau ibu? Lebih ke arah itu sih ya timbangan. Berat barang terus sama. Ya kalau misalnya ketemu yang masalah harga kan mereka masih suka yang membanding-bandingkan gitu. Kadang udah selesai kita input segala macam, udah terus STT udah keluar, terus tiba-tiba dia datang lagi cancel. Sering terus sama yang sering ya nanya-nanya masalah ongkir gitu kan, karena ada di beberapa aplikasi itu yang price-nya kita emang nggak keluar gitu, jadi mereka butuh-butuh ke kita. Itu kadang malam pun masih setengah 12 malam masih, karena emang nomor kita itu emang 24 jam enggak kayak lain ya. Kayak kita 24 jam, jadi selama kalau pribadi selama saya masih kita masih bisa cover, masih bisa ngebalas gitu, kita balas chatnya. Sama paling kalau barang nggak nyampe. Kadang-kadang ada customer yang bener-bener nanya gitu yang bikin kita bete lah kalau kita bilang. Walaupun kita udah support banget ya, dalam arti kita udah cari, follow up, tapi kan ada juga, wah ibu gini. Iyalah, kayak gitu kan pasti kan customer kan bermacam-macam rupa ya. Iya. Tinggal bagaimana kita. Nangis. Nangis juga. Karena boleh dikatakan nomor handphone yang kita jadi sebagai PIC-nya pos condet kan nomor ibu, nomor istri, nomor saya kebetulan. Jadi semua customer pastikan WA-nya ke nyerbu saya. Nyerbunya ke situ. Jadi paling saya bantu, oke, aku bikinin email deh ke pusat. Kan karena kalau kita susah dengan WA, dengan CS, yang pernah aja nih ya, kita WA CS juga lama jauh dan segala macam. Saya biasanya dengan terakhir itu pasti email. Karena itu juga permintaan dari Pak Cipto ke saya, Pak Diki ketika ada masalah apapun lebih bagus tetap ujungnya dari email. Karena email pasti akan dibaca dibanding WA misalnya ini kalau tinggal. Lalu yang ketiga ya, berbeda pendapat dalam menjalankan pos. Wah ya. Pernah. Pasti. Gimana tuh? Ada aja. Nanganin customer ya, terakhir ya. Kasih diskon ya. Oh, kasih diskon. Nggak pernah yang namanya perbedaan pendapat selisih itu pasti ada. Pasti. Karena kan punya pandangan yang berbeda. Mungkin saya melihat satu customer ini seperti ini, saya punya pandangan yang berbeda. Depan admin nggak ada, si admin hidup senyum aja. Katanya ini berantem mulu, ntar sayang-sayangan. Admin bilang gitu ya. Cuma palingnya tetap tujuannya udah tetap, tapi akhirnya ada yang ngalah, salah satu dari jalanin dan alhamdulillah yang pilihan kita udah benar. Palingnya saling mengerti, saling mengalah, tapi sering dia yang mengalah. Karena masa dia yang megang pos ya kan? Masalahnya kan isi yang megang pos gitu. Kalau udah bete kan pasti udah kerja. Terus dipuji customer karena pelayanannya nih. Wow, itu pernah iya, nih? Pasti. Pernah ya? Oh, ini serius. Kayak gimana nih customer kalau muji pos tuh kayak gimana sih? Ya lebih nyaman dengan kita karena tadi self service pelayanan, terus kalau dimintain tolong sama mereka kita termasuk yang cepat gitu, biasanya seperti itu. Dan ada satu customer yang unik. Kenapa tuh? Dulu kan sebenarnya kompetitor ada di sebelah kan. Jadi ketika dia ke saya, ke kita jadi ATM. Oh iya itu. Maksudnya, jadi
dia datang nyerahin barang, Bu ini barang yang buat malam ini. Karena yang belanja kita kalau ke customer yang sudah loyal kan membayarnya nggak langsung, tempo lah waktu. Dia pinjam duit, minta duit cash. Dia ngambil duit cash. Dia ngambil duit cash dari kita untuk bayar di tetangga, di kompetitor, dan itu hampir tiap hari. Begitu dia si Sasol, ini nih, aku enaknya sama Pos Condet nih. Kenapa? Bisa pinjam duit. Jadi kayak ATM gitu kan. Daripada dia ke ATM kan susah. Nah, iya kan ini Bu. Bahasanya dia Tapi buat ke sebelah. Iya, buat bayar di sebelah buat bayar. Dia bilangnya daripada nanti ibu juga harus ke bank transferin duit cash kan mendingan kita katanya yang transferin langsung. Ibu nggak capek katanya gitu. Ya alhamdulillah itu dia seller sepatu. Alhamdulillah cukup lumayan. Unik banget tuh. Kita jadi ATM. Ya itulah kita kan itu bagian kita untuk mencoba memberikan pelayanan. Iya. Kita nggak ngasih diskon. Ke dia nggak ngasih diskon. Oh, kan emang nggak boleh ngasih diskon. Diskonnya dengan cara pelayanan. Kalau bisa janganlah. Sebenarnya lain pasar itu kan orang sekarang ini kan udah banyak tahu nih. Jadi jangan harga juga lebih kompetitif dibanding dengan yang lain. Sebisa mungkin jangan terlalu gampang, jangan terlalu mudah memberikan diskon gitu kan. Kasihan dengan teman-teman yang yang udah punya customer lama akhirnya di switch atau titipan dari lainnya. Titipan curhatan dari pasien. Akhirnya ditawarin dengan punya yang lain yang lebih tinggi, akhirnya ditinggalkan kan kasihan dia udah merintis gitu. Nah, cara kita ya itu kayak bikin kalender. Itu kan sebenarnya kan bagian dari bahasanya sebenarnya diskon juga kan yang kita ambil diambil dari keuntungan untuk kita bikin merchandise. Itu yang bikin supaya mungkin customer nggak usah nunggu dari pusat nurunin merchandise. Ini bikin sendiri aja selama costnya bisa masuk. Terus nggak terlalu yang biasa aja, jangan yang terlalu bagus-bagus juga kan. Balik lagi tadi tergantung costnya kita gitu. Kalau misalnya bisa ngasih yang lebih bagus ya alhamdulillah, toh customer juga bisa nilai gitu kan ya. Oh ya yang posting ini kayaknya baik nih gitu. Jadi datang sendiri nantinya. Kalau dia udah mulai jarang kirim tinggal di follow up, ditanyain kok lama nggak ada barang. Terus kata dia nanti ada saudara yang buka padahal tempat lain. Tapi yang penting self service ya, utamanya self service. Selanjutnya bermesraan depan customer. Pernah nggak nih? Pernah. Gimana tuh? Ya karena customernya udah loyal ya. Tahu gitu tapi ya. Biasa sih. Duduk bareng terus ya. Dia kadang ya sekali ya itu tadi suka yang cium kening, cium kepala. Ya mam ya kadang masih main handphone. Kalau tadi kan adminnya usaha dulu dengan customer nih. Pernah sekali, tapi yang buat yang loyal. Ya jarang lah. Kan jadi enak juga ya bagi kerja. Oke, terus pernah nggak nih gengsi bilang sayang? Oh. Pernah nggak nih? Kayaknya enak banget ya. Gengsi pernah ya Bu? Saya terutama dia nulisnya sama saya. Kayak Ibu pernah nggak tapi? Pernah. Oh dia ibu sering, ke saya sering sayang, bilang sayang sering. Berarti ibu tidak pernah gengsi, nggak pernah gengsi. Kalau lagi marah, kesel tapi sayang. Kalau saya emang jarang ngomong sayang dengan perbuatan. Perbuatan langsung ya. Pap love you. Pap love tuh apaan sih gitu kan, males ngapa? Iya love you too. Asli gitu ya Bu. Jadi emang gak romantis, sayangnya emang gak romantis jadinya ya gitu. Tapi dilakukan sama perbuatan. Iya, perbuatan mah tetap. Makanya ada mungkin ya ada yang bilang jangan cuma perbuatan, harus ada ucapan. Biar langsung ketahuan gitu ya. Itu yang harus pelan-pelan harus saya rubah. Terus ya selanjutnya ngasih diskon ke customer karena uangnya kurang. Misalkan dia datang nih, dia udah memperkirakan dari rumah ongkosnya kita taunya beda. Terus bapak Pos Condet ngasih diskon, ya udah ngapa gitu. Nah, tapi nominal tertentu ya ada batas nominalnya gitu. Kalau misalnya dan juga langganan lah. Bahasa kita kalau misalnya cuma 1.000, 2.000 atau 5.000 sih nggak ada masalah, daripada ratusan ribu hilang. Biasanya tetap ke customer yang udah. Atau kita kasih alternatif transfer.
Kita kasih alternatif transfer meskipun dia customer baru itu kan barang udah di kita nih. Itu kalau misalnya dia belum bayar kan sampai jam 9 malam kan kita info sebelumnya. Pak, barang berangkat dari kita jam sekian ya. Kalau seandainya jam sekian belum ditransfer juga, pasti kita cancel gitu. Bahannya kita tahan lah. Tapi kalau untuk customer yang udah loyal sih kan Nggak jadi masuk. Tapi kalau yang baru tuh kita kasih alternatif. Iya, kita kasih alternatif transfer. Apalagi kan sana udah ada OVO. Saya ikutin nih apa yang dimauin sama Lion. OVO ada, Dana ada. Terus kita bikin scan barcode transfer ke BCA ya? Iya. Sama terakhir yang lagi ada di Samudria Lion sama BNI ya. Nah ini juga lagi pengajuan. Butuh edisi. Oh, apa yang kira-kira dari Lion Parcel pusat yang memang dirasa bagi kami punya benefit dan kami melihat juga persaingan juga di antara kompetitor kan, kita nggak tutup mata kan, ya kita coba jalan. Oke, yang terakhir nih, ini agak sensitif. Bohong ke pasangan tapi ketahuan. Yang saya apa ya? Gimana nih ceritanya? Dua-duanya ceritain. Bohong tapi ketahuan. Ya ada. Kalau perempuan mah biasa dibelanja ya. Sebenarnya hampir nggak jauh beda sih. Pas bareng dateng, apalagi tuh. Kok nggak ngomong gitu? Ya bisa minta juga udah dibilang dikodein juga nggak ngerti-ngerti ya udah belanja sendiri. Kok Pak Diki belanjanya otomotif kali ya? Iya. Benar banget. Jauh. Apa aja tuh apalagi semenjak ini nih stay di rumah benar-benar full di rumah. Semuanya pokoknya ada. Apalagi hampir setiap hari tuh pasti ada kurir yang datang. Bukti buat Pak Diki kalau lagi di kamar si admin kadang. Ya Bu, kan akhirnya minta maaf. Tadi kan bilangnya tadi minta maaf. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nggak minta izin. Oke, itu aja nih untuk gamesnya Lenas. Tapi saya masih ada pertanyaan nih, pertanyaan terakhir. Enggak terakhir sih, dua terakhir. Apa yang mau kalian sampaikan ke pasangan kamu? Karena kan ini kan hari spesial nih, hari Valentine atau hari kasih sayang. Terus Bapak sama Ibu kan juga mau enif tanggal 16 nih. Mau yang disampaikan tuh apa tuh? Dari mama dulu ya, berarti ya. Ya selalu ada di samping saya sampai seumur hidup. Selalu bisa nemenin, bisa ngertiin suami kalau lagi suami lagi ngambek, lagi kesel. Ya mungkin kesel karena sesuatu ya, kan kita juga ada urusan yang lain juga kan. Ya bisa ini, bisa selalu di sebelah lah. Amin. Ibu mau sampaikan apa nih? ya, saya minta yang lainnya. Udah loh ya. Itu di luar aja tuh mintaannya. Ada yang lagi ditanganin di soalnya nih. Lagi ada permintaan. Saya tetap makin saya sama. Amin. Terus saya selalu. Amin. Pengen menjalanin semuanya bareng. Terus lihat anak-anak sukses. Terus lain masa kita juga jadi besar. Amin. Betul. Pengen buka 1-2 cabang. Gak ada pikir lupa ya bisa ya bisa pasti bisa. Insya Allah bisa. Kalau pada waktunya pasti bisa. Iya. Dibalas nggak nih? Pak Diki nggak balas? Iya saya juga banget. Nih yang terakhir nih, gambarkan pasangan kamu dengan satu kalimat. Kan pasangan kamu dengan satu kalimat. Satu kata deh, satu kata. Hebat atau apa? Oh, dia top. Pak Diki tuh Istrinya top banget. Dia mau belajar. Kan tadi awalnya kan dia suka kan. Karena kalau saya 6 bulan basic saya kan emang ilmunya dari manajemen. Jadi ketika saya masuk belajar ekspedisi kan sifatnya simpel lah, kita tahu begini. Nah, ini akhirnya dia bisa karena kan hampir sehari-hari kan istri yang pegangnya. Jadi dia nggak bisa pakai komputer tuh, masih masukin inilah belajar tuh sampai ngecek alamat harus pakai Google Map biar nggak salah kan ngecek lagi tuh belajar. Kalau saya insya Allah karena udah biasa kan nggak simple, tapi ngajarin dia kan nggak gampang dan dia mau. Dan akhirnya ya sampai sekarang dia yang jalanin, boleh dikatakan saya di belakang lah ketika memang ada kesulitan banget saya bantu. Terus ketika udah ngobrol sama Lion Pusat baru saya, karena kan yang di sini atas nama saya kan, jadi baru saya maju lah kalau ada hal gitu saya maju. Tapi di luar itu
sehari-harian ya istri nangani masalah sama customer lah segala macam. Gua top. Ibu untuk bapak nih, untuk Nata. Oh iya, wah udah ada tisu ya saya. Ada tisu. Apa? Oh jangan aneh-aneh. Nggak modus kan? Nggak Oh modus. iya nggak boleh. Takutnya ntar apa? Wah ini kayaknya banyak nih yang mau panjang nih. Gak Bu, panjang aja Bu. Nggak, ini terhura. Terharu. Dia sosok orang yang apa bisa dibilang all in one in all. Apa sih bahasanya? Begitu lah pokoknya satu semua ada di dia. Nggak semua kita manusia nggak ada yang sempurna. Tapi dia selalu berusaha untuk jadi sempurna buat saya dalam segala hal. Dalam segala hal. Ya usaha. Terus kehidupan rumah tangga, beliau selalu support apapun, selalu support, terus selalu kasih wejangan, selalu kasih pandangan. Kalau misalnya kamu melangkah seperti ini, akan jadi seperti ini. Kalau misalnya kamu ngambil yang langkah yang ini, nanti suatu saat akan jadi seperti ini. Cobain deh. Ya itu sih, makanya Pak saya terus di sini. Amin. Oke, aduh ini sedih-sedih gini nih. Nih karena kan hari ini juga bertepatan dengan ulang tahunnya Line Parsel nih yang ke-8. Mungkin dari Pos Conit Jaya, Pak Diki sama Bu Okti mau mengucapkan. Sini ngucapin deh karena saya dari dia soalnya. Selamat bertambah usia buat Line Parsel. Kami dari Pos Conit Jaya berharap akan ada kejutan yang lebih besar, kejutan yang lebih baik, dan semakin bertambah umurnya Line Parsel, semakin baik juga nih, baik sistem internnya, telekomunikasinya gitu kan, sama terutama komunikasi antar mitra dengan pihak pusat gitu, karena untuk menyampaikan suatu keluhan itu kita butuh respon yang cepat ya, meskipun kita tahu mungkin di sini terganjal dengan SDM bisa, terus terganjal dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka tidak bisa jawab saat itu juga, tapi paling nggak bisa kasih kita waktu untuk dia ngejawab yang ya bentar mereka akan kita follow up, tapi kita butuh mereka yang menghubungin kita gitu. Komunikasi antar kita sama komunikasinya harus timbal balik ya, dua arah gitu. Terus promosi lagi ya. Nah ini kan awal tahun nih, harus bikin gebrakan nih. Promo apa dari lain yang membuat kita bisa nambah customer. Gitu. Nah kompetitor dia juga selalu melihat kita kan. Kompetitor selalu melihat Line Parsel juga. Dari harga sendiri setahu saya ada beberapa ongkir juga yang akhirnya kita lebih mahal ya. Kita lebih mahal dari kompetitor. Itu mungkin hal-hal itu yang perlu ditindaklanjuti dalam bentuk promo mendadak 3 bulan lagi bulan atau 2 bulan. Itu sih ya, cuma selamat deh 8 tahun. Kami berarti dari 2017 berarti kita 4 tahun ya. 4 tahun. Ya. Juga. Alhamdulillah kita jadi apa? Amin. Alhamdulillah, kami berdua tidak menutupi mata. Kita tidak menutup mata bahwa penghasilan dari Line Parsel ini cukuplah buat kami untuk saat ini. Yang kami ingin tadi lah mau bikin cabang sempat kepikiran, tapi karena jujur aturannya Line masih sering berubah-ubah. Kami belum berani untuk melangkah lebih besar. Kami cukup dengan yang ada sekarang dulu. Kita nahan customer dari kita potensi jagain customer ya. lagi. Sama tapi ya mungkin ya tetap ada ya, tetap ada. Logika ya ini aja sih, sistemnya aja lah yang dirapihin kan. Apalagi kan isunya akan ada big pack itu kapan. Terus saya pernah baca juga akan ada COD rencananya. Itu sebenarnya suatu hal yang bisa untuk nembus pasar ya. Karena banyak yang nanya juga ya. Banyak yang nanya dari customer itu kan, nggak tutup mata, customer kami 80% tuh seller.
yang notabene dia ngirim barang bisa 5, bisa 10. Dan kalau kami ngobrol dengan mereka kalau udah bicara di atas 10 kilo, mereka banyak ke kompetitor. Karena kan dari sisi pricing kalau bicara kargo 10 lebih murah kan. Itu sebenarnya jadi peluang. Cuma kita kan mudah-mudahan apakah Big Pack ini sama dengan pemikiran kita apa pengertian untuk pengiriman untuk berapa kilo, kita kan belum tahu juga nih karena belum ada ini ya. Terus sama COD kalau mau memungkinkan Banyak itu juga menarik, yang banyak yang nanyain bisa nggak sih close delivery, dan saya lihat kan di sistem ada tuh dan entah Pada saat tahun kita kapan ya kita belum tahu. Pada saat kita mau nge-print juga kadang nge-print atau apa sih suka ada tulisan apa COD keluar. Jadi udah mulai ada kan udah. Jadi secara sistem sebenarnya di tempat-tempatin sih kalau saya udah bagus. Mudah-mudahan itu bisa dijalani tahun ini. Jadi kita nambah lagi klien customer yang bisa kita tarik. Karena tidak menutup kemungkinan kalau misalkan kita ada promo kan customer kan pasti rame tuh banyak. Nah itu bisa jadi peluang kita buat narik customer dalam customer baru. Saat kalau misalnya kita pun tidak ada promo masih tetap bisa kita ambil tuh customer dalam arti kita tetap follow up. Karena kita udah tahu nih banyak udah ngirimnya banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa ajak komunikasi customernya, customernya juga bisa ngobrol sama kita enak, nah itu bisa jadi peluang. Oke. Pokoknya jaya terus lah. Jaya deh. Amin. 8 tahun. Itu adalah harapan dari Poscode Jaya. Nah teman-teman kalau mau ngasih harapan ucapan ulang tahun bisa langsung di kolom komen ya untuk ulang tahun ke-8 yang lain parcel. Oke, terima kasih Bu Diki. Bu Diki lah, Pak Diki. Bukti. Sehat terus. Amin. Sama-sama juga timnya Leo Academy. Amin. Teman-teman yang nonton juga sehat terus, jaga kondisi. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Leo Academy. Sampai jumpa di video Leo Academy selanjutnya. Dadah.